Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulal masjid li ahidin wala li junubin. Tidak dihalalkan masjid bagi orang haid dan juga tidak dihalalkan masjid pada orang yang junub. Rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya para ustadz, para guru, peristimewa guru kita Ustadz Gofar dan ustadz-ustadz yang lainnya juga sahabat baik, Pak Izrul dan keluarga, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua yang hadir, yang duduk bersama pada malam hari ini, semoga termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dipenuhi dan diliputi oleh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai rahmat, keberkahan dan pengampunan dosa, juga keselamatan. Semoga itu semua
dianugerahkan kepada kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala alaih, beliau melanjutkan perkaranya dalam kitab Syifatus Sajdah, sarah dari Safinatul Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rabiuha wa rabi'uha hamluh walau wadu'a yadah ala qur'anin wa tafsirin bahwa kal hamli fi tafsir baina kauni tafsir alladhi tahta yati aksar aula. Qala Nawawi idza tasawwaha al-muhdis sawil junub wa wil haid awra kal mushaf bi'udin wa sabahu Papi jawajihi wa masabahu papi jawajihi wa jami li ashabina. Nomor keempat dari yang 10 yang diharamkan kepada wanita haid, yaitu membawa Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran. Nomor ketiganya memegang mushaf Al-Quran. Nah, nomor keempatnya membawa mushaf Al-Quran. Jika haid atau wanita haid memegangkan tangannya pada Al-Quran dan tafsir, bahwa kalhamli, maka itu tidak beda, artinya seperti membawa di tafsir bainakoni tafsir ala di tahtayati, dari segi tafsir antara adanya tafsir tersebut di bawah tangannya, aula atau lebih banyak atau tidak. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi, beliau mujtahid ahli fatwa, rujukan para ulama Syafi'i, madhab Syafi'i, dalam madhab fikih Syafi'i. Kalau Syekh Nawawi mutakhirin, sini yang dimaksud Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh Nawawi, jadi beda antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi, beliau ulama mujtahid muqallid, walaupun beliau mencapai kapasitas ulama mujtahid, tapi tetap muqallid, artinya taklid dalam madhab Imam Syafi'i tersebut. Jadi bedanya, kalau Imam Nawawi, beliau ahli fatwa, ra'isu ahli fatwa, atau ulama mujtahid ahli fatwa. Sedikit bedanya, bukan sedikit, dari segi itu perbedaannya. Nah, Imam Nawawi, beliau berkata, idza tasawwaha al-muhdis sawil junub wal haid, apabila ada orang berhadas. Berhadas ini mencakup kita laki-laki, kalau haid perempuan, tapi kalau
berhadas ini bisa berlaku pada laki-laki dan juga perempuan. Awil junub atau yang junub juga sama bisa berlaku pada laki-laki dan perempuan, yaitu orang yang berhadas besar karena ihtilam atau jima, karena injalul ma'i atau ihtilam, mimpi basah atau keluar mani, atau karena sebabkan jima, yaitu junub. Jadi bisa berlaku pada laki-laki dan perempuan. Awil haid, jika menyentuh, tidak ada sofaha, jika menyentuh orang berhadas atau yang junub atau yang haid, menyentuh aurat al-mushaf, menyentuh lembaran-lembaran mushaf. Tapi sini lembaran-lembaran seperti ini lembaran aurat. Mushaf kitabnya. Biudin, menggunakan kayu. Contoh misalkan wasibihi wama sabahu atau asbahu, dengan kayu atau yang serupa dengan kayu, misalnya seperti ini. Nah, itu disentuh oleh misalkan kita ini sedang berhadas atau junub, menggunakan kayu atau yang sebangsa dengan kayu. Tapi jawaji wajhan, maka dalam kebolehannya itu terdapat dua wajah di ashabina, bagi para pengikut kami. Atau ulama ashabul wujuh madhab Syafi'i, artinya para ulama dalam madhab Syafi'i. Adharuhuma, nah kaul dohir, yang paling dohir di antara dua wajah tersebut, jawaju, yaitu bolehnya menyentuh Al-Quran dengan mushaf, menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran menggunakan kayu dan yang serupa. Wabihi koto al-Iraqiyun min ashabina, bahkan ulama golongan Iraqiyun, jadi para ulama pengikut madhab Syafi'i ini ada Khurasiyun, ada Iraqiyun, bagi dua, dari jalur Iraq dan dari jalur Khurasan. Nah, ini yang dari jalur Iraqiyun memastikan, jadi para ulama dari madhab Syafi'i dari jalur Iraq memastikan li'anau berumasin, bahwa menyentuh lembaran kertas Al-Quran dengan menggunakan kayu itu tidak termasuk menyentuh sebagaimana dengan tangan. Wala hamilun, dan juga tidak termasuk gairu hamilin, yaitu juga tidak termasuk membawa. Itu pendapat pertama dari yang dua. Wasani, pendapat kedua, ar-Rafi'i ikhtiyaru wa huwa ikhtiyaru Rafi'i. Nah, yang nomor kedua, wajah yang kedua, itu pendapat yang kedua, yaitu ikhtiarnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini itu sama seperti Imam Nawawi, yaitu ulama mujtahid, fatwa, ahli fatwa, rujukan
masalah-masalah dalam fikih Syafi'i ini dirujuk kepada dua ulama besar ini. Jadi dua ulama besar ini adalah rois ulama ahli fatwa. Nah, menurut Imam Rafi'i tahrimu, tidak boleh katanya, haram walaupun menggunakan kayu. Li'annahu yu'andu hamilan, karena menyentuh dengan kayu tadi dihitung membawa menurut Imam Rafi'i. Hamilan lil waraqah, dihitung membawa lembaran-lembaran kertas. Wal waraqah kajami, dan kertasnya, lembarannya itu sebagaimana satu kesatuan semua gitu. Fahama idza lufa kamu, adapun apabila lengan bajunya dilipat, alayadi pada tangannya, wa kulliba alwaraqah atau wa qallaba alwaraqah, lalu dia membalikan lembarannya. Contoh kayak pakai tangan misalkan baju panjang, baju panjang misalkan pakai alas, pakai apa namanya, kain. Haramun itu haram. Bila khilaf, haramnya bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Wa galatu ba'du ashabina, dan sebagian ulama para pengikut kami, yaitu maksudnya mazhab Syafi'i, kesalahan yang pahakafi wajahin, yang menghikayakan bahwa dalam masalah yang disebut terdapat dua wajah, wasawab al-qat'u bitahrim, dan yang benarnya adalah kotok pasti dalam segi haramnya. Li'anal qalba yaqau bil yad la bil kum, karena membalikan itu terjadi dengan tangan, bukan dengan dengan lengan bajunya, bukan, tapi dengan tangannya. Jadi ada segolongan dari ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa menyentuh membalikan mushaf tadi dengan lengan baju itu terdapat dua wajah. Nah, ini kata menurut mu'alif ini itu tidak tepat gitu. Intaha, selesai perkataan Imam Nawawi. Itu tadi perkataan Imam Nawawi. Qala Syarqawi, Syekh Syarqawi beliau berkata, pamahalu jawaji qala bil waraqah, tempat kebolehan membalikan lembaran Al-Quran bil'ud menggunakan kayu itu idza lam yalzam alaihi hamlun laha, apabila tidak lazim terhadapnya
membawa Warokoh tersebut. Bi ayat tahamala alih, yaitu dengan menekankan kepada Warokoh tersebut bil'ud dengan kayu. Katub solu anso sohibatiha, maka itu ditafsir dari yang yang sama-samanya, yang kalau lembarannya kan bukan satu ya, ada dua, ada tiga, ditafsir satu-satu. Ditekankan pada lembaran kemudian dipisah, maksudnya ditafsir itu dipisah satu-satu, kan nggak langsung semua. Nah, seperti itu. Awatakunu qaimah, atau dalam keadaan qaimah, si warokohnya bukan tergelar, tapi berdiri. Patuh habis, lalu kemudian direbahkan dengan kayu. Tadinya posisinya berdiri, lalu kemudian direbahkan pakai kayu. Walaysa al-murad annahu yudkhalul un bainal wala. Nah, yang dimaksud di sini, jadi bukan kayu dimasukkan di antara lembaran-lembaran kertas. Wa yufsalu ba'dahu min ba'din, lalu kemudian dipisah satu dari yang lainnya. Li'ana dalik hamlun, karena yang demikian itu adalah hamlun, membawa. Tuh yang keempat, warobiuha, yang keempatnya. Dan sekarang wa khamisuha, kelimanya, yang diharamkan pada wanita haid adalah al-lubsu ay al-iqamah fil masjid. Jadi menetap atau diam di dalam masjid. Wa mislah at-taradud. Nah, terhitung sama seperti lubsu, diam duduk di dalam masjid. At-taradud itu keluar masuk atau bolak-balik ya. Kita di dalam masjid duduk enggak, tapi bolak-balik jalan. Itu sama kedudukannya sebagaimana lubsu, walaupun dia tidak diem. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la walal masjid li ahidin wala li junubin. Tidak dihalalkan masjid bagi orang haid, dan juga tidak dihalalkan masjid pada orang yang junub. Rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wadahala fil masjid, dan termasuk ke dalam masjid, artinya terhitung masjid. Hawa'u wa mata sholla bih minawi rusanin wa husnis sajarah. Termasuk ke dalam masjid artinya dihukumi sama seperti masjid. Hawa'u pasti kayak semacam lubang angin kayak gitu. Dan kalau masjid di kita mungkin ada beda sedikit dengan masjid di luaran sana ya. Artinya celah ya, celah angin, dan yang terhitung yang terhubung, bukan yang terhitung, dan yang terhubung kepadanya, seperti jendela-jendela atau ya semacam itu mungkin ya.
atau dahan pepohonan, bahkan yang nyentuh misalkan, yang apa yang ketemu. Asluha horijun la aksu, yang pangkalnya masuk ke dalam, ya, yang tidak sebaliknya. Jadi pangkalnya. Warah batu dan ruhbah atau apa ya? Semacam teras ya. Rubah itu serambi, teras sama kayak begitu. Ya, teras. Artinya tempat ya, tempat. La tidak harimnya masjid. Jadi kalau terasnya atau serambinya termasuk ke dalam hitungan masjid. Kalau harimnya tidak. Batul masjid, lalu apa sih yang disebut rahib masjid, ruhbah ya, ruhbah masjid? Ia as-sahah al-munbasito, yaitu yang yang digelar, yang lebar, yang biasa, yang lebar, yang munbasito, yang terhampar, ya, terhampar, artinya luas, ya, luas. Wal harim mahaulah minal mirfaq. Sedangkan yang disebut harim itu apa yang ada di sekitar masjid, termasuk sudut-sudutnya. Jadi bedanya kalau ruhbah itu semacam aula, semua kayak ruangan kayak gini. La goiru, tidak selainnya. Kal matbah, seperti dapur, wanahwi dan selain dapur. Jadi semacam ruangan ya. Jadi ada aula. Ada pokoknya hitungan ruangan aja. Nah itu. Jadi kalau harim tidak termasuk masjid. Emper sama teras beda ya. Kalau emper yang di luaran, yang di samping, haulah itu sekitar, yang biasa ada di bangunan itu kan ada inian ya. Teras. Nah, kalau ini ruhbah itu lebih membentuk kayak begini, apa ya namanya? Kayak di Tikal, atasnya masjid, bawahnya aula. Itu kan dua lantai. Serambi. Iya, serambi. Beda kan, serambi sama teras beda ya. Jadi berarti teras tidak. Kalau serambi masuk. Nah ini mungkin biasa kalau ada masjid yang lanjut dibangun, nambah gitu, termasuk perluasan biasanya, walaupun hanya sekedar dikasih, iya, tapi membentuk ruangan dia. Jelas ya.
Alhamdulillah. Serambi ya. Rambi ya. Kalau teras kan pinggiran kecil, di pinggir bangunan yang biasa ada itu kayak sepatu ya, ini ya, dihitungnya biasanya di apa? Tanpa ada ini lagi ke atas, hanya ini aja apa? Lantai saja, kan yang seperti itu teras ya. Harim yang di pinggiran, yang di sekeliling masjid itu sama kan? Biasanya di luar bangunan utama, ruang utama maaf, di ruang utama di luarnya lagi biasanya ada itu harim pinggiran. Nah, yang biasa sekelilingnya kan? Nah. Faidatun, ini suatu faidah. La ba'sa bin naum bil masjid li ghairil junub. Tidak apa-apa tidur di dalam masjid li ghairil junub bagi selain orang yang junub. Kita tidak junub, tidur di masjid. Itu la ba'sa, artinya boleh. La ba'sa itu boleh. Walau li ghairi azab, walaupun pada orang yang tidak azab, artinya orang yang tidak memiliki keluarga, ya tidak ada ahli. Faqad sabata anna ashabu sufa, sudah jelas di dalam sejarah sirah, di dalam hadis juga khobar-khobar sahabat bahwa ashabus sufa, jadi ashabus sufa itu sekelompok orang dari sahabat Nabi yang biasa menetap di masjid, yang biasa tinggal di masjid. Itu sudah jelas. Dulu di antara para sahabat itu ada yang disebut ashabus sufa atau ahlu sufa. Nah, beliau ini radhiyallahu taala zuhad minas sahabat, para sahabat yang terkenal ahli zuhud. Zuhad, para ahli zuhud. Fuqara, yang fakir, tidak punya apa-apa. Ghuraba, dan juga pengembara, artinya yang jauh dari sanak keluarga. Kanu yanamuna fi zaman sallallahu alaihi wasallam. Mereka beliau para para sahabat yang disebut ashabus sufah ini tidurnya di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, adawat istidrak, betul. Tadi tidak apa-apa, garis miring boleh tidur di dalam masjid, betul. Tapi yahrumu an-naum bih idza dayaqa 'alal musallin. Haram tidur di dalam masjid apabila mempersempit bagi orang-orang yang salat. Itu. Jadi jangan langsung diambil kesimpulan kan boleh yang tidur di masjid. Bagaimana dulu bolehnya? Itu. Wa yajibu hina idin tanbihu. Nah, ketika ada orang tidur di dalam masjid, wajib hukumnya dibangunkan. Dibangunkan. Misalnya mas atau pak.
bangun mas, maaf mas, kami mau sholat jamaah ini, seperti itu. Wa yundabu tanbihu manama binawi sopil awal, dan disunahkan membangunkan orang yang tidur umpama pada barisan pertama, au amamal musallin, atau di hadapan orang-orang yang salat. Masih panjang itu. Bermenit 5 menit lagi. Wala yang bagi, dan tidak mesti at-tasaduqu bil masjid wa yaljamu man ra'ahu al-inkar alaih wa man ahu in qadara wa yukrahu as-su'alu fih bal yahrum in sawwasa alal musallin au masa amamas subuh au takhata riqabahum. Dan dimakruhkan soal itu meminta-minta ya di masjid. Bahkan haram apabila bisa menimbulkan taswis terhadap orang-orang yang salat. Taswis itu mengacaukan pikiran, menjadi gelisah, tidak tenang orang-orang yang salat, atau berjalan di hadapan barisan. Autahata riqabahum, atau melangkah pundaknya orang-orang yang salat. Kalau orang sudah bilang ngalengkahan pundukmu sholat. Wa amma itu usail fi yundabu. Adapun memberi orang yang meminta-minta itu disunahkan apabila memang ada. Wa yahrumu al-ruqasbi, dan haram ruqas. Ruqas itu apa ya? Tari, semacam tarian. Di dalam masjid, walau li ghairi sabatin, walaupun bukan remaja putri yang narinya, misalkan laki-laki atau pemuda. Wa yahrumu an-nattufi, dan haram loncat dari di dalam tarian tersebut. Melangkah tinggi, loncat kan ya? Cikrak cingkrak. Cikrak lain, ini kayak loncat.
Jadi ngangkat kaki kalau jingkrak kan sebelah ya. Ini keduanya. Walau bidakar, walaupun itu laki-laki. Lima fi min taqti'i hasri wa ida'i gairi. Karena di dalamnya ada apa namanya? Ada ida. Ida itu mengganggu yang lain. Jadi gangguan bagi yang lain. Wal wannatu al wasbu, loncat. Naqlu rijli min mahalin ila mahalin akhar. Marotan bada marah. Marotan bada ukhra, berarti bukan jingkrak ya. Jadi naqlu rijli, memindahkan kaki, min mahalin ila mahalin, dari satu tempat ke tempat lain. Marotan bada ukhra, berselang-selang ya. Beres wasa disuha. Lalu nomor ke-6, qiraatu Qur'anin, membaca Al-Qur'an. Qala An-Nawawi fit Tibyan, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan, sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Jadi sama, tidak bolehnya wanita haid membaca Al-Quran satu ayat maupun kurang dari satu ayat. Jadi walaupun tidak sampai satu ayat, tetap tidak boleh, sama. Wa yajuju lil junub awil haid ijra'ul Qur'an ala galbihima min ghairi talafudin bih. Dan boleh bagi orang junub dan yang haid membaca Al-Quran dengan hatinya tanpa diucapkan dengan lisan. Boleh kalau di dalam hati. Jadi yang tidak boleh itu dilafalkan dengan lisan. Wa yajuju lahuma, dan dibolehkan pada keduanya, yaitu yang junub dan yang haid, manadru bil mushaf, melihat mushaf, wa imraruhu alal qalbi, dan mengulang-ulangnya kepada dalam hati. Wa ajma'a muslimun ala jawazit tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir wa sholat ala rasulillah. Dan sudah menjadi ijma' kaum muslimin bolehnya tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan sholawat kepada Rasulullah. Jadi kalau tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, sholawat kepada Rasul, itu tidak ada perselisihan. Nah, terhadap kebolehannya diucapkan oleh yang junub atau dan juga yang haid.
Wa ghairu dzalika minal adkar, dan selainnya dari zikir-zikir yang disebut zikir. Masih panjang, tanggung, kita cukupkan dulu. Kalau dilanjut lumayan panjang, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut minggu depan. Semoga kita dapat karunia syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.